saya bukan ahli kitab ya, tapi bangsa Yahudi menolak Kristus, menolak Yesus, makanya mereka yang menyalibkan Yesus. Jadi kalau Bang Suma bilang orang Kristen atau bangsa Yahudi tidak percaya kepada Kristus, tidak percaya sama Yesus, itu benar. Makanya di salib itu ada tulisan INRI, inilah raja orang Yahudi. Tetapi orang Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai raja, sebagai Tuhan. Jadi memang tidak sama, karena itu di zaman Yahudi mereka tidak mengenal Yesus, makanya disalibkan. Yang menyalibkan Yesus kan orang Yahudi dan para ahli-ahli Taurat. Yang disebutkan dalam kitab itu orang-orang yang berjubah, tetapi orang-orang munafik yang hanya melaksanakan agamanya tapi tidak sesuai dengan perbuatannya, hanya supaya dilihat orang. Jadi bangsa Yahudi memang tidak menuhankan Yesus. Jadi ini yang nanti akan jadi kekeliruan, karena kita percaya satu Allah tiga diri. Sebentar, ada Allah Bapa, ada Allah Putra, dan ketika Yesus naik, itu pagan. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Dengarkan saya. Jangan keraskan hati Anda, lembutkan hati Anda ya. Ketika Yesus datang ke umatnya Bani Israel, umatnya terpecah menjadi dua golongan. Yang pertama yang menerimanya, yaitu murid-muridnya. Dan yang kedua adalah angkatan jahat yang menolaknya. Nah, sekarang ada nggak Kristen di antara keduanya ini? Nggak ada. Nggak ada Kristen di antara kelompok murid-murid Yesus itu, nggak ada Kristen di situ. Saya ulang lagi ya. Ketika Yesus datang, umatnya terpecah menjadi dua golongan. Yang pertama angkatan benar, yang kedua angkatan jahat. Angkatan benar ini tidak percaya kepada Kristus palsu. Yang keluar dari kubur mereka nggak percaya. Kecuali angkatan benar yang disesatkan. Itu memang sudah dinubuatkan. Ada murid yang percaya kepada Kristus palsu. Sedangkan yang kelompok kedua adalah angkatan jahat. Angkatan jahat inilah yang mendirikan agama Kristen. Orang Yahudi yang menerima Yesus tidak mendirikan agama Kristen. Kecuali berdasarkan informasi dari dalil, menurut cerita yang ada dalam kitab saudara dan nubuatan Yesus itu sendiri, bahwasanya ada di antara murid yang kemungkinan akan disesatkan oleh penyesat yang bernama Yesus Kristus. Yang kedua, kelompok jahat. Kelompok jahat di kalangan umatnya Yesus, itulah yang mendirikan agama Kristen. Jadi antara Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, yang mengajarkan dirinya sebagai nabi utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel, dengan Yesus yang disembah oleh orang Kristen hari ini, itu adalah dua Yesus yang berbeda. Lembutkan hatinya, Mbak. Antara Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai nabi dan rasul untuk kaumnya Bani Israel, itu adalah Yesus yang berbeda dengan Yesus yang ada di gereja hari ini. Yang ada patungnya, yang ada salibnya, Anda disalib begini di rumah Anda, di rumah ibadah Anda. Itu adalah dua Yesus yang berbeda. Camkan itu baik-baik. Silakan. Di mana bedanya itu, Bang? Bedanya, Yesus yang datang ke tengah Bani Israel itu adalah manusia yang mengajarkan kemudian Bani Israel menyembah kepada Tuhannya. Sedangkan Yesus yang datang kepada Kristen itu adalah makhluk gaib yang mengajarkan kemudian orang Kristen beribadah di hari Minggu, mengajarkan orang Kristen makan babi, mengajarkan orang Kristen menyembah yang ada di atas salib. Dialah makhluk yang kemudian dinubuatkan oleh Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jadi dua Kristus yang berbeda. Paulus juga akui. Yang kita imani, Bang Suma, Yesus itu yang lahir dari Maryam ya? Oh enggak, itu Anda tidak imani. Itu Anda jadikan hanya sebagai pelengkap penderita saja. Anda tidak beriman kepada dia. Yang lahir itu Anda nggak imani. Karena nanti suatu saat ahli-ahli kitab seperti Bang Suma juga nanti akan percaya kepada Isa nanti. Ya, saya percaya kepada Isa, utusan Tuhan untuk Bani Israel. Itu iman saya. Terima kasih Bang Suma, terima kasih. Karena saya tahu di Al-Quran jelas kok bahwa Isa Al-Masih itu anak Maryam, dia itu yang akan jadi hakim buat kita semua nanti. Ya betul, benar sekali. Jangankan Nabi Isa alaihissalam, di dalam kitab Anda sendiri Yesus mengatakan itu akan mengusir Kristen.
Nggak usah Tidak terlalu semua jauh. orang Kristen yang akan masuk Semua surga. orang Kristen Tidak akan diusir. Semua Kristen, tidak Saya buktikan semua boleh? orang Kristen. Saya Bang buktikan Suma, boleh? Boleh saya tidak buktikan? semua orang Kristen Boleh saya yang buktikan? beriman. Tidak Boleh saya semua orang buktikan? Kristen yang akan Saya masuk boleh surga. buktikan kalau semua Kristen Bang akan Suma, diusir. itu kitab Al-Quran itu 4. Saya boleh buktikan kalau semua Kristen itu akan diusir oleh Yesus? Boleh saya buktikan? Boleh? Kalau disingkat saya buktikan nih. Pakai data bang ya. Iya, saya pakai data. Oke, saya buktikan? Boleh. Baik. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Coba Anda baca nomor 15-nya. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu memakai namaku. Yang datang kepada kalian menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Ini ucapan Yesus kepada muridnya yang tadi. Kan dua kelompok tuh, angkatan jahat, angkatan benar. Kepada angkatan benar, Yesus menasihatkan, waspadalah kepada penyesat, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu dapat melihat. Buah berasal dari batang. Kalau buahnya sudah ada yang keliru, memanggil aku Tuhan, bernubuat, menubujisat pakai namaku, bukan cuma buahnya yang dilemparkan ke neraka, tapi batangnya. Berarti kalau batangnya Kristen ditebang, mau dia Katolik, mau dia Protestan, mau dia Advent, mau dia Pantekosta, atau apapun itu, semuanya dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Paham ya? Nabi-nabi palsu itu banyak sekarang bang muncul. Oh, bukan berbicara sekarang. Nabi palsu itu datang kepada murid Yesus. Itu dalil. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu siapa? Bani Israel. Inilah kesalahan fatal yang dimiliki oleh orang Kristen, kegagalan dalam berfikir dan menelaah Bible. Ketika Yesus berbicara kepada orang Yahudi, orang Kristen merasa Yesus sedang berbicara dengan dirinya. Memalukan sekali. Yesus berbicara kepada orang Yahudi. Oh, Yesus bicara dengan kita loh. Nenekmu kiper, mana ada? Yesus berbicara kepada orang Yahudi, murid-muridnya. Wahai muridku, waspadalah kepada penyesat, kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Pertanyaannya, siapa yang kemudian disebut nabi yang datang kepada murid Yesus? Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Paulus ini adalah nabi di Antioquia. Itu jelas itu. Sedangkan di dalam surah Paulus 1 Korintus 12 nomor 28, Paulus mengatakan begini. Di dalam jemaat Kristen ada rasul, ada nabi, ada pengajar. Paulus mengakui di antara umatnya ada nabi-nabi. Coba Anda baca 1 Korintus 12 nomor 28. Di tengah jemaat Kristen itu ada nabi-nabi. Siapa di antara kalian nabi? Luga, Kak Deni, rasul, bahkan sudah mengaku dirinya Tuhan. Ya kan? Bang Suma belajar dulu ya. Ya oke, sekarang saya bertanya sama saudara Stefani ini, kalau berbicara kayak sombong kali, kayak pintar sekali. Bukan sombong. Yesus, Sabar dulu. Saulus loh, yang menganiaya orang Kristen, yang ngejar-ngejar pengikut Kristus. Anda salah lagi. Enggak salah, saya salah belajar. Lagi. Paulus itu, dengarkan saya Mbak. Paulus itu tidak pernah menganiaya Kristen. Justru Paulus itu pendiri agama Kristen, pengikutnya disebut Kristen. Dia salah Bang Suma, baca dulu. Coba cari dulu tentang namanya Saulus ya, Saulus itu tertulis di Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Anda yang baca, coba silakan Anda baca. Silakan Anda. Bagaimana? Baca Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Kisah Para Rasul 13 ya. Ya. Bang Suma ini pinter Alkitab, saya tidak terlalu hafal Bang. Oh, saya ahli kalau itu. Ahli ya. Coba Kisah Rasul 13:1 menyatakan bahwa di jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon, Lukius orang Kirene, Menahem yang diasuh bersama Raja Herodes, dan Saulus. Siapa di situ? Dia nabi atau Saulus. apa? Nabi atau bukan?
Nabi Gimana? atau bukan? Nabi atau bukan? Pengajar. Paulus bukan nabi, dia kan nanti bertobat dulu baru dia jadi pengajar. Namanya Paulus loh, berubah jadi Paulus. Kena tipu. Itu dalil kitabmu sendiri yang mengatakan itu. Dalil Itu kitabmu. misi dia dulu. Kitabmu sendiri yang mengatakan itu Saulus nabi. Makanya Paulus mengatakan dalam dia Galatia 1 nanti nomor 15. jadi pengajar setelah bertobat. Galatia 1 nomor 15. Aku dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Dipilih sebagai apa? Ya dia dipilih. Sebagai? Dipilih dia menjadi pengajar nanti kan, tapi dia berdosa dulu. Dia menganiaya orang Kristen dulu, Bang Suma. Baru jadi Paulus. Oke. Sekarang coba Anda baca 1 Korintus. Berdasarkan Alkitab saya ya, bukan saya tidak mau menjelekkan saudara-saudara, karena saya juga saudara-saudara saya banyak Muslim juga. Di data yang tadi itu di Antioquia ada beberapa nabi kan? Saya tidak banyak belajar Alkitab, Bang Suma lebih pintar dari saya kan? Kisah Para Rasul 13 tadi di Antioquia itu ada beberapa nabi kan? Iya, ada Masuk nggak beberapa di situ nabi. Saulus? Tapi kalau Saulus itu dia nanti menjadi pengajar ketika dia bertobat. Oke, baik. Sekarang Saya kalau dia rasa cuma Bang Suma sudah tahu ceritanya Paulus itu. Sekarang Namanya kalau- Saulus. sekarang kalau Paulus ini cuman pengajar, dari mana dia dapat materi pengajarannya? Ayo. Dari Roh Kudus, Bang Suma. Nah, berarti dia Orang nabi. yang berhon pun jadi Roh Berarti Kudus. dia ya. nabi. Jadi Roh Kudus. Berarti dia nabi. Iya, tapi dalam perjalanannya kan dia itu bagus. orang yang bertobat. Anda sudah mengakui dia Orang nabi. yang Oke. bertobat. Oh, tunggu, Anda sudah mengakui dia nabi. Sekarang siapa yang datang kepada murid-murid Yesus? Siapa yang datang? Maksudnya? Yesus kan Paulus. berkata, nah, gitu dong. Paulus kan? Paulus. Ya, berarti nabi Paulus. palsunya siapa? Nabi palsu itu orang-orang yang mengaku Kristus hanya dengan mulutnya tapi tidak dengan hatinya. Lah Paulus juga Itu yang mengaku disebut penyesat. Paulus juga mengaku Kristus kok. Ya, tapi dia mengakui Kristus, tapi dia menjadi pengajar. Dia menjadi pengajar untuk para orang-orang Kristen sesudah. Saudari, dengarkan. Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Paulus Anda sudah akui palsu sebagai itu adalah nabi. orang-orang yang menyamar seperti nabi, tetapi sebenarnya orang-orang munafik. Yang datang kepada murid Yesus siapa? Jadi menurut Bang Suma, Paulus itu nabi palsu ya? Anda sendiri yang mengatakan tadi. Nah, saya bukan? tidak mengatakan, saya tanya. Menurut Bang Suma, Paulus itu nabi palsu yang dimaksudkan. Terus nabi palsu yang datang kepada murid Yesus siapa? Kalau bukan Paulus. Jadi kalau menurut Bang Suma dia nabi palsu, bagi kita dia adalah pengajar. Bagi kamu, tapi bagi Iya, murid makanya kan Yesus. saya bilang susah nyambungnya karena Bagi kita murid berbeda, Yesus, Bang Suma. bagi murid Yesus dan bagi Yesus, Paulus itu nabi palsu. Bagi Anda dia adalah nabi asli. Karena Siapa Anda yang bilang dia nabi pengikutnya. palsu? Di situ disebutkan banyak para tokoh dan nabi, nggak disebut. Sekarang begini. Kalau Anda ingin membuktikan secara akurat berdasarkan Bible, kata Yesusnya di Matius 7 itu, dari buahnya kau bisa mengenal mereka. Memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat. Ini pengikut siapa ini? Yang memakai nama Yesus, pengikut siapa? Bang Suma, ada orang yang percaya kepada Kristus pakai nama Tuhan, tapi Yesus tidak mengenal mereka. Saya ulang Kan lagi. begini kan? Saya ulang lagi. Dari buah nabi palsu itu, kamu kenal mereka. Buahnya memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, Tapi mengusir hatinya setan jauh pakai namaku. daripada aku. Tapi Nah, hatinya sekarang jauh siapa daripada itu? aku. Siapa pengikutnya? Siapa itu? Nabi Muhammad kah punya pengikut atau itu Bukan, Nabi Bang Paulus? Suma. Nabi Kalau Paulus atau Nabi dia Muhammad? pun kalau dia pengikut Kristus, si Yudas saja jadi pengkhianat muridnya. Saya ulang lagi. Jadi tidak semua Ini berbicara mengenai nabi palsu. Ini berbicara mengenai nabi palsu. Pertanyaan saya, dari buah nabi palsu itu kamu mengenal mereka. Murid nabi palsu itu memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermukjizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Pertanyaan saya, nabi palsu yang pengikutnya melakukan itu Nabi Muhammad kah atau Nabi Paulus? Kita tidak menyebut mau Muhammad atau Paulus ya, karena tidak ada di ajaran kami yang menyebut nabi palsu itu Paulus. Jadi sekarang pertanyaannya, di orang Kristen juga banyak yang pengkhianat, banyak yang jadi Yudas masa kini. Ya udah turun aja, istirahat.
Mbak istirahat. Mbak istirahat. Anda membantah dalil. Buat apa Anda pamer congor di sini kalau Anda nggak mau berdiskusi menggunakan data? Kalau cuma modal percaya saja, modal yakini saja, untuk apa Anda berdebat dengan orang Islam? Islam itu berbicara pakai data, bukan pakai congor. Halo Juma. Halo juga saudara. Iya, boleh saya bertanya? Boleh, terkait dengan tema ini silakan. Boleh ganti tema? Kenapa Anda yang harus? Tidak bisa. Tidak bisa, itu temanya tuh. Kristen atau Islam itu mati karena apa? Kalau Islam itu diibaratkan dengan Muhammad atau apa nih? Iya, Islam itu kami Islam ini yang sedang berbicara. Hei, saya Islam, dan Kristen itu Anda. Anda itu menuankan Muhammad atau gimana nih? Boleh nggak saya bertanya nih? Inilah Kristen. Tengoklah, ada dalil, sudah dikasih dalil tuh, udah dikasih materi, udah dikasih tema, lari kemana-mana. Kristen atau Islam itu mati karena apa? Anda itu jangan menghakimin Kristen terus. Hakimin aja Islam. Ini Islam juga gitu loh. Itu Islam tuh temanya tuh. Kristen, jangan kau bicara Islam, Kristen terus. Kristen, Islam mati karena apa? Itu dua arah itu. Agamamu aja kamu ajarin terus. Jangan agama orang lain. Oh, nggak bisa. Agama Kristen ini adalah agama doktrin. Agama Kristen. Agama Kristen, agama Kristen itu memiliki amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Matius 28 nomor 18, 19, 20. Agama enak aja. Enak aja. Enak aja mau jadikan orang menjadi Kristen. EGP, kau aja jadi Kristen ke neraka. Ngapain kami kau aja? Ya. Ngapain? Agama kamu aja pelajarin, nggak usah. Ya justru karena saya belajar agama saya, inilah makanya saya tampil. Faqatilu awliya syaitan. Perintah agama saya untuk memerangi setan. Nah, makanya saya perangi kalian. Makanya saya perangi kalian. Karena Al-Quran yang memerintahkan. Faqatilu awliya syaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Kalian ini saudaranya setan. Makanya kami perangi. Akan menghancurkan dirimu cuma lihat. Tidak apa-apa, tidak masalah. Yang jelas saya merangi setan, saudara setan gitu loh. Kamu akan hancur dirimu sendiri. Tidak apa-apa, tidak masalah. Mau hancur mau apa? Demi Allah saya ikhlas. Demi agama saya ikhlas. Demi agama saya ikhlas gitu loh. Siapa yang menghina agama Tuhan Anda? Anda yang menghina Tuhan Anda. Yang menghina Tuhannya sendiri ialah Kristen. Satu-satunya agama yang menghina Tuhannya ya Kristen sendiri. Izin dulu, host. Aku udah bisa ngomong ini, izin dulu host. Udah bisa aku. Satu-satunya agama yang menghina Tuhannya hanya agama Kristen. Orang Islam hadir untuk kemudian memuliakan sembahannya Kristen, tapi Kristen tidak mau. Kristen tetap saja mau Tuhannya dihinakan. Itulah kelebihan agama Kristen. Umat Islam datang supaya orang Kristen ini berhenti menghina Tuhannya sendiri. Tapi tidak. Kristen tetap kekeh mempertahankan Tuhan kami harus hina. Jadi kalau abang host kelebihannya apa ini? Kelebihan saya itu saya mengajarkan hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan. Jadi kekurangan abang tahu nggak? Apa tuh? Kekurangan abang tahu nggak? Aku bilangnya nggak tahu. Pada saat ini nggak tahu. Pada saat ini kekurangan abang tahu abang. Buka masker abang ngomong. Masya Allah. Gitu. Masker perlu. Abang buka. Nggak perlu. Transparan. Itu ngomong sama orang yang di ke hantu apa gitu.
Nggak perlu, nggak perlu buka abang. masker, Cukup turun aku ya. nggak perlu buka masker. Ngapain harus ribut Nah dengan itu, masker? makanya di media sosial ini bang, ini memperkayakan TikTok kita. Jangan kita buka masker abang, curhat ngomong, mas abang pun kayak ngomong. Sanksi aku entah ada pula bom bunuh diri di situ nanti, meledak pula nanti nggak tahu pula siapa muka abang tak kayak mana. Emang agama Kristen yang suka ngebom. Buka masker abang, Agama Kristen itu suka biar ngebom. nampak wajahnya. Kristen masuk ke Nusantara ini dengan membom, bom. Masker abang dibuka. Berapa ton bom yang dihabiskan oleh penjajah Kristen ke Nusantara ini? Udah ya, turun aku ya, turun aku. Udah ke gereja colok pantat pendeta, habis itu jilat Maskermu aja tanganmu. buka dulu, jangan banyak. Ribut dengan masker, nggak malu, nggak malu, ribut dengan masker, nggak malu. Jadi teman-teman, secara data sekali lagi, secara data Kristen tidak mungkin bisa menang lawan kita. Jadi cara mereka memurtadkan bukan lagi dengan melakukan pembibelan. Dulu mereka menggunakan istilah penginjilan. Kita jangan pakai itu. Pembibelan, karena Injil itu hanya ada dalam Al-Quran. Nah sekarang mereka nggak akan pernah sanggup. Maka yang mereka lakukan adalah merusak tatanan akidah umat Islam dengan cara apa? Menyiapkan kemudian hal-hal yang bersifat kenikmatan duniawi. Hati-hati dengan pola-pola mereka. Mereka akan menghantam akidah umat Islam itu sedikit demi sedikit, menjauhkan umat Islam dari Al-Quran, menjauhkan umat Islam dari agama Islam itu sendiri. Cerdik mereka, seperti ular jinak merpati mereka ini, karena memang sudah diperintahkan seperti itu. Maka generasi Islam, khususnya di Indonesia ini, harus berhati-hati. Propaganda yang mereka lakukan itu sangat-sangat luas sekali dan sangat membahayakan akidah. Gitu ya. Termasuk ketika mereka datang, ketika ada musibah, ada bencana, itu tempat mereka kemudian untuk melancarkan aksi-aksi pemurtadan, membuat lapangan pekerjaan dan seterusnya. Lalu di situ generasi Islam dimasukkan ke dalamnya, diajarkan mereka untuk melakukan satu kegiatan-kegiatan yang menjauhkan mereka dari sholat, menjauhkan mereka dari Al-Quran, menjauhkan mereka dari Islam. Lama-lama murtad. Hati-hati. Karena kalau berdebat seperti ini, coba lihat dari tadi, ada nggak yang bisa menghadapi kita? Berdasarkan data nggak ada. Mereka cuma modal congor, ribut dengan masker dan seterusnya. Tapi kalau berdasarkan data isi kitab, mereka nggak mampu, nggak sanggup. Karena Bible nggak bisa membela mereka. Ada. Tadi dia katakan Yesus itu Paulus itu bukan nabi, ujung-ujungnya nabi. Karena setelah mendapatkan kisah para Rasul 13 ternyata nabi. Malu. Yesus itu Tuhan, dihantam sama Yohanes 17:3, ternyata Yesus itu hanya utusan. Malu lagi. Kristen mati, Kristen itu sudah ditebus dosanya. Roma 8:10, ternyata Kristen mati karena dosa. Mati lagi. Gak bisa. Gak ada perlawanan. Gak bisa. Berbicara mengenai nabi palsu, 1 Korintus 12:28, ternyata di tengah-tengah Kristen menurut Paulus itu ada rasul dan juga ada nabi. Mampus lagi. Jadi mereka ini gak bisa bertahan dengan menggunakan Bible. Satu-satunya yang mereka gunakan memurtadkan itu adalah propaganda saja. Hati-hati teman-teman. Silakan. Ya, Jason silakan. Ya. Kores lagi ngorok di sini. Ustadz Alif monitor Ustadz. Halo, selamat malam. Malam juga. Jadi kita apologet Islam ini ya babat mereka menggunakan Bible. Mereka boleh memberikan fasilitas-fasilitas yang menjauhkan generasi Islam dari Islam. Tapi kita harus gencar juga untuk menyiarkan bahwa Kristen di dalam berdialog menggunakan Bible-nya, Kristen tak berdaya sama sekali.
Karena Bible tidak mampu membantu mereka untuk menguatkan agama mereka. Bible justru menghancurkan sendi-sendi keagamaan mereka sendiri. Seperti itu teman-teman sekalian. Silakan saudara Kristen, mari kita dialog. Tapi kalau menggunakan data Bible, saya yakin Anda akan propaganda di sini. Ya, Mata Elang, Muslim apa Kristen? Kristen Bang. Silakan. Oh, baik, ini temanya nih, Kristen atau Islam mati karena apa? Ini temanya Bang. Oh iya. Kalau menurut saya sih, maupun Kristen maupun Islam itu tetap mati karena dosa. Dalilnya? Itu menurut pendagang saya sendiri. Oh, pendapat sendiri. Ini terbantah lagi dengan Bible Anda. Anda dibantah dengan Bible. Bible mengatakan bahwasanya Kristen mati karena dosa. Nggak ada Bible Anda bercerita tentang Islam. Islam juga mati karena dosa. Mana dalilnya? Lalu Islam mati karena apa? Islam mati karena kullu dha'iqatum maut. Manusia itu, seluruh makhluk itu mati karena sudah sampai ajalnya. Kullu nafsin dha'iqatum maut. Memang semua mati sampai ajalnya, tapi ya, tapi Kristen mati karena dosa. Karena dosa. Ya Kristen aja, enggak Islam enggak. Yang lucu di Kristen Bang, katanya dosanya sudah ditebus. Tapi kenapa mati kemudian karena dosa? Kan lucu. Memang semua orang Kristen itu mati karena dosa. Mati karena dosa. Nah, tapi kenapa mati karena dosa? Karena mungkin melakukan dosa. Nah, berarti Kristen kalau tidak mati, kalau dia tidak berdosa tidak mati. Jelas. Nah, terus kenapa Kristen bermatian? Karena mati karena dosa. Nah, sekarang kalau mati karena dosa, kemana perginya? Ke surga atau ke neraka? Neraka lah. Hah? Neraka lah. Nah, berarti Kristen semuanya ke neraka, udah selesai. Ayat itu tidak menunjukkan bahwa orang Kristen itu harus mati karena dosa. Dalilnya jelas, jika Kristus ada di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa. Memang mati karena dosa, tapi kalau begitu lebih baik Kristus tidak ada di dalam kamu supaya kamu tidak mati dalam dosa. Jika Kristus ada di dalam kita, maka kita dibenarkan. Maka kita dibenarkan pula. Di situ tertulis apa? Mati karena apa? Karena dosa. Nah, sudah. Kalau mati karena dosa kemana? Ke surga atau ke neraka? Neraka. Sudah. Kalau Kristus ada, maka dosa itu ditebus. Dosa apa ditebus apa? Kalau ditebus kenapa kalian mati karena dosa? Karena Kristen, karena tubuh kita mati karena dosa, makanya Kristus ada. Nah, bukannya dia mati di atas salib untuk nebus dosa kalian? Iyalah. Nah, itulah. Terus kenapa kalau dosa kalian ditebus, kenapa kalian mati dalam dosa? Itu karena itu sudah berbuat dosa ulang. La haula wala quwata illa billah. Ada nggak Kristen tidak mati? Kristen yang bertobat. Ada nggak Kristen tidak mati? Yang mengenal Kristus. Ya, ada nggak Kristen yang nggak mati? Dari sejak 2000 tahun masih hidup sampai hari ini, ada nggak? Mati semua kan? Berarti semua Kristen mati dalam dosa. Berarti semua Kristen masuk neraka. Tidak agama Kristen Bang. Itu dalilnya seperti jika Kristus ada di dalam kamu. Agama Kristen. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu mati karena dosa. Tubuh karena dosa, tapi karena Kristus ada, maka kita dibangkitkan oleh Kristus. Orang semua dibangkitkan nanti. Siapapun akan dibangkitkan. Mau dia orang Kristen, mau dia Islam, semua akan dibangkitkan. Makanya kalau bukan Kristus. Kata siapa? Kata siapa? Coba Anda baca nomor 11-nya.
Yesus itu dibangkitkan oleh roh yang sama juga membangkitkan manusia-manusia yang lain. Tapi itu enggak jadi persoalan, karena kita ini memang akan dibangkitkan. Jadi persoalan adalah Kristen semuanya mati karena dosa. Ada enggak yang mau mati karena dosa? Ada enggak? Apakah Anda mau mati karena dosa? Karena kita berbuat dosa, kita pasti mati. Itu yang faktanya yang harus Anda pelajari. Sekarang pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya bukan itu. Mau tidak Anda kemudian mati dalam dosa? Tidaklah. Ya keluar dari Kristen. Kenapa harus keluar dari Kristen? Dengar. Karena di setiap Kristen di dalam dirinya ada Kristus. Betul? Iya benar. Justru Kristus yang menyelamatkan. Berarti semua Kristen mati dalam dosa. Tidak. Lah, dalilnya begitu. Jika Kristus pemahamannya beda. Anda salah memahami. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tubuh memang mati. Artinya apa? Tubuh dosa ini tidak berlaku lagi. Kata siapa? Menurut ayat Kata ini. siapa? Enggak dong, nomor 11-nya. Nomor 11-nya tubuhmu yang mati itu akan dibangkitkan kembali. Ayo. Oke, berarti tubuhmu yang mati karena dosa akan dibangkitkan lagi ke neraka atau ke surga? Ke surga. Mana ada dosa ke surga, kuclek? Dosa itu, orang mati karena dosa itu ke neraka, bukan ke surga. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ini aku bilang, kalian tidak akan pernah bisa menang dengan menggunakan data. Tidak akan menang meraih kemenangan dalam pertarungan Islam Kristen untuk mendapatkan pengikut. Kamu nggak menang, nggak pernah menang. Kamu itu berdasarkan itu pandangan kamu sendiri. Sementara Anda mengatakan tempat dosa itu neraka, kan? Kenapa? Tempat dosa itu neraka. Terus kenapa ketika Anda dibangkitkan, Anda masuk surga? Dibangkitkan berarti kan udah manusia baru, bukan lagi manusia Semua berdosa. manusia akan dibangkitkan. Tak ada manusia yang tidak bangkit dari kematian, semuanya. Nah, ketika orang Kristen mati, ternyata mati karena dosa. Derita lo, siapa suruh jadi Kristen? Kan gitu. Kalau Kristus ada di dalam tubuhmu, maka tubuhmu akan mati karena dosa. Nah, setelah kamu mati karena dosa, nanti akan dibangkitkan lagi. Orang yang dibangkitkan, yang tadinya mati karena dosa, kemana perginya? Dia dibangkitkan itu untuk mendapatkan upah dari pekerjaannya. Sementara kalian mati karena dosa, ketika dibangkitkan, dosa ini kemana perginya? Surga atau neraka? Itu bukan begitu pemahamannya. Bukan begitu. Karena kalau begitu, Anda imani itu, yang bagaimana ceritanya Anda masih bertahan di Kristen? Anda harus memelintir dalil Anda sendiri. Kalau Anda tidak memelintirnya, mampus dah. Ayo. Anda salah. Silakan Anda menjelaskan sesuatu yang sudah jelas di dalam kitab Anda sendiri. Bagaimana bisa Kristen masuk surga sedangkan Kristen mati karena dosa? Kalau Kristen mati dalam dosa, jelas dia di neraka. Tapi karena Kristus. Coba Anda baca dalilnya. Siapa? Karena Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang harus mati karena dosa. Harus mati karena dosa. Jelas tubuh itu harus mati karena dosa. Tapi karena kasih karunia Allah yang telah membangkitkan Yesus, maka dia juga akan membangkitkan kita. Membangkitkan. Oke, pintar. Tubuh dosa kita, tubuh yang fana itu sudah diserahkan. Pintar. Ketika tubuh kita dibangkitkan kembali, yang tadi yang mati karena dosa itu kemana perginya nanti? Sudah dirubah oleh Tuhan. Ya sudah kalau begitu, silakan kau lakukan segala maksiat di atas muka bumi ini supaya kau mati dalam dosa. Kenapa harus pakai Anda ini? Sekarang kalau Anda mengatakan mati karena dosa,
lalu kemudian Anda bangkit masuk surga, ya udah usahakan aja mati karena Cuma dosa. pernyataannya memang tubuh mati, tubuh memang mati. Karena Tubuh memang mati, berarti Karena? bukan secara fisik itu harus mati secara total. Tubuh memang mati karena dosa, tapi karena Kristus yang membangkitkan. tubuhmu memang mati karena dosa. Oke. Sekarang ketika tubuhmu mati karena dosa, tubuhmu itu yang mati karena dosa itu kan akan dibangkitkan. Kemana pergi tubuhmu yang bangkit itu? Bukan tubuh yang mati karena dosa yang akan dibangkitkan, Bang Suma. Coba baca nomor 11-nya. Kau baca nomor 11-nya itu. Apa yang Jelas tertulis? nomor 11 itu sudah. Nah, apa? Yang bangkit apa? Yang bangkit tubuh apa yang bangkit? Di Roma 8 nomor 11 itu tubuh apa yang bangkit? Tubuh yang fana. Nah, tubuh fana itu berarti tubuh kita ini yang akan bangkit kembali. Celakanya tubuhmu yang bangkit yang adalah fana ini dibangkitkan kembali, itu mati karena dosa. Tubuhmu yang fana itu ketika dibangkitkan kembali, dia kemana? Ke surga atau ke neraka? Ke surga. Kenapa bisa sedangkan kamu mati karena dosa? Kan sudah diubahkan, sudah dibangkitkan oleh Tuhan. Kok diubah gimana? Apa yang diubah? Yang dibangkitkan adalah tubuh panahmu. Tubuh panah ini Ini tubuh biologismu. Tubuh biologis kan? Iya. Nah, tubuh biologismu yang mati itulah dia yang akan dibangkitkan. Nah, kemana dia harus diupah sementara dia mati dalam keadaan dosa? Dosa kemana? Surga atau neraka? Tubuh dosa ya ke neraka. Ya neraka, udah selesai. Udah selesai. Sekarang pertanyaan saya, Anda mau ke neraka emang? Jelas ke surga. Ya udah kalau begitu keluar dari agama Anda sekarang. Kenapa harus keluar, Bang Suma? Karena kalau Anda di Ada agama salah. sekarang, karena kalau Anda berada di agama sekarang, Anda mati karena dosa. Kok diulang-ulang sih? Di agama Anda, kalau Anda mati karena dosa. Itu di Semua agama mati Anda. karena dosa, Bang Suma. Tidak ada dalilnya Islam mati karena dosa. Ya ayyuhalladzina amanu. Jelas wahai orang-orang yang beriman. Apa ending dari ayat itu? Illa wa antum muslimun. Jangan kau meninggal selain dalam keadaan selamat. Itu Al-Quran yang menafsirkan itu. Berarti umat Islam itu, pendapat Anda itu. loh itu bukan pendapat saya, itu Al-Quran saya mengatakan. Iya, Jangan kau, Al-Quran. ya. Lalu Al-Quran itu Kan kita harus berdasarkan Al-Quran kitab berkata suci. demikian. Kan kita harus berdasarkan kitab suci kita Iya. masing-masing dalam beragama. berdasarkan apa Al-Quran berkata demikian? Ya itu pewahyuan, itu kitab suci kami, nggak bisa Anda bantah. Sedangkan Allah sendiri tidak pernah menyatakan diri kepada Muhammad. Kepada Muhammad. Allah menyatakan diri kepada alam semesta ini, itu udah cukup bagi kami. Tidak pernah menyatakan. Ya, alam semesta ini adalah pernyataan akan adanya Tuhan kami. Tuhan kami menyatakan, Tuhan kami menyatakan dirinya ada dengan menciptakan Allah alam tidak semesta. pernah menyatakan diri kepada Itu Muhammad. derita lu, karena Anda sama seperti agama pagan yang lain. Tuhan itu ada nanti setelah dia keluar dari rahim ibunya. Udah ya, gak usah terlalu jauh ya. Yang jelas intinya Kristen itu adalah penghuni neraka berdasarkan Roma 8 ada nomor 10 nomor 11. Dah. Silakan host diistirahatkan teman kita ini, dia sudah lelah. Ya, cuma nggak bisa berdebat. Dan mutar-mutar aja, mutar-mutar. Ya, nggak bisa berdebat. Mutar aja, mutar. Oke, siapa lagi? Silakan. Ya, Teresia. Yuni. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Martinus. Namanya Yuni, suaranya Yono.